wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat para penonton di channel. Pada kesempatan kali ini saya berada di desa Kandat ya, daerah Kandat, Kediri. Saat ini saya akan mereview adanya satu unit Armada rilisan yang akan keluar hari ini, di mana kita akan review bagian eksterior dan juga interiornya ya. Ini adalah karoseri vertikal yang berada di Kabupaten Kediri, daerah Kandat ya. Jadi buat teman-teman yang ataupun para owner-owner yang ingin merombak bisnya, ingin menjadi kekinian, bisa ke sini ya. Nah, di sebelah sana itu ada satu unit yang armada yang akan rilis. Yuk kita langsung ke dalam saja. Oke, sekarang kita berada di depan unitnya yang akan rilis di hari ini ya. Ini adalah PO Mutiara Mahkota Jaya yang akan rilis di hari ini. Dan ini PO asal Probolinggo ya. Nah, ini cukup bising karena di sini memang banyak sekali pengerjaan-pengerjaan bus-bus medium, big bus yang sedang di rebody ya. Nah, ini banyak sekali. Oke. Jadi kita bisa langsung ke unit yang satu ini. Oke, kita ke bagian depannya ya. Asal mulanya bodi ini yaitu SR1 dari Laksana SR1. Ini dirubah ataupun dirombak total oleh karoseri rebody vertikal Kediri. Ini menjadi Jetbus HDD 3 Plus ya. Nah, ini seperti bagian depannya ya. Ini untuk running stand-nya. Nah, dia sudah menggunakan Jetbus 3 ya. Nah, ini branding Mutiara Mahkota Jayanya. Jadi PO ini asal Probolinggo ya. Nah, di bagian depan ini sudah ada running text ya. Ini sedang diuji coba karena sebentar lagi rilis. Jadi harus dipastikan rilisannya unit ini maksimal. Nah, di atas juga sudah ada running text juga ataupun LED running. Sangat boy sekali ya, sangat boy sekali. Ini masih di check up terus sebelum diberangkatkan ataupun dibawa armadanya ke Probolinggo. Jadi ini sudah dirombak total menjadi Jetbus 3 Plus. Di sana udah. Dan ini HDD. Dan bagasinya pun tembus ya, bagasinya tembus ke sebelah kanan. Nah, ini dari liverynya sangat cerah sekali, warna merah didominasi dengan gradasi livery putih dan hitam. Nah, stikernya Neo Super Hatchback, tapi ini bis ini berbodi HDD ya. Nanti kita akan review bagian interiornya, masih diuji coba. Jadi kita eksteriornya dulu. Dan ini sudah menggunakan well dot untuk variasi agar terlihat lebih kece. Depan belakang ya. Dan bus ini menggunakan mesin Hino RK8 dan belum airsas. Ini masih dipanasi juga mesinnya. Di bagian lampu belakang sudah menggunakan Jetbus 3. Dan ini benar-benar hasil rombakan total dari SR1 menjadi Jetbus 3 HDD. Di atas sudah dituliskan branding vertikal dari karoseri rebody ini. Nah, ini bagian belakang juga ada running LED ya, variasi full variasi. Sangat mulus sekali, keren abis. Hasilnya sangat luar biasa dari garapan karoseri vertikal Kediri. Ini sudah ada stiker-stiker ataupun ornamen-ornamen untuk pemanis. Itu ada tulisan Premium Bus Wonderful Indonesia. Jadi dia belum, masih rear spring ya, dia masih rear spring
Blom Air SAS. Itu tertulis bus pariwisata. Dan ini akan dibawa hari ini. Sangat keren sekali dan mulus sekali. Dan ini sangat keren sekali ya, sudah full variasi. Jadi tinggal penambahan-penambahan seperti winglet ataupun towing biar lebih terlihat kece lagi, kekinian. Dan sudah ada tulisan Voyager. Nanti kita akan review bagian dalamnya. Oke, untuk bagian bagasinya ini udah kita buka ya, kita lihat. Dan ini tembus sampai ke sebelah kanan ya. Jadi ini bagasinya tembus. Jadi di sini bisa buat bawa barang-barang dan juga buat sebelah sana biasanya buat istirahat kru pada saat bawa wisata ya. Ini cukup luas juga jaraknya, cukup luas dan bersih juga, tertata dengan baik. Dan ini sudah mengalami kenaikan sasis ataupun bodi sekitar 3 sentian atau 4 senti gitu, informasi dari pihak karoserinya. Jadi bisa terlihat lebih luas lagi untuk bagasi. Jadi ini tembus dari sini ke sana, itu tembus ya, tembus. Dan mungkin nanti ini akan diberikan lampu biar nggak terlalu gelap kalau malam. Dan kalau dilihat sih sudah ada LED-nya. Nah ini, yang putih ini adalah lampu LED. Jadi untuk membantu penerangan pada saat pengambilan barang di malam hari. Keren banget ya. Oke, kita masuk ke interiornya. Untuk review interior dalamnya, saya lihat pintu belakang karena depan masih tahap pengujian audio oleh pihak kru dari PO ini dan juga dari pihak karoserinya ya. Oke, kita masuk. Cukup senyap dan dingin sekali. Kursinya dibalut warna hijau dan hitam. Ini seat 32, kiri saya 2, kanan saya 3. Dan sini sudah ada lampu disco ya. Jadi kalau nanti ada acara-acara ingin joget-joget di dalam bis ini juga bisa. Ini sudah benar-benar full variasi. Dan total seat ini semuanya sekitar 59 seat. Namun masih ada ketambahan lagi di belakang 2, sekitar 64 sama 2 TL di depan. Dan kita coba untuk kursi di sebelah kiri saya. Dan jaraknya cukup nyaman. Ukuran 172, sangat nyaman sekali kursinya. Dan AC-nya sangat luar biasa dingin sekali. Dan untuk lover AC-nya di sini sudah menggunakan JB3 ya. Jadi sini sudah ada lover AC, ada lampu baca, dan juga di sini ada charge USB ya. Untuk teman-teman, sekali lagi jangan pernah mengecas power bank ataupun yang lainnya selain handphone. Jadi ini kabel data charger bisa langsung ke handphone ya. Tapi hanya khusus handphone, tidak boleh yang lain. Untuk menjaga keselamatan di bis ini juga ya. Dan semuanya sudah menggunakan lover AC versi JB3. Dan untuk di bagian depannya, ini sudah ada monitor untuk karaoke. Itu ukuran, kalau nggak salah tadi informasinya 43 inci, cukup besar sekali ya. Dan ini menggunakan Hino RK8. Ini untuk bagian dashboardnya, bagian kemudinya. Dan ini untuk 2 TL di sini ya. Keren sekali. Nah, jadi hari ini akan rilis dan dibawa pulang ke Probolinggo. Nah, ini sudah terlihat full variasi lampu-lampu disco. Jadi untuk karaoke, penerangan lampunya ini sangat elegan sekali ya.
diberikan lampu-lampu seperti di diskotik. Jadi bisa fun pada saat berwisata menggunakan armada ini. Benar-benar diberikan kenyamanan dan hiburan yang full. Dan kita coba juga untuk kursi seat 3-nya. Sama, untuk tinggi 172 saya sangat lega ya. Jadi free. Jadi tidak terlalu sempit, cukup. Jadi recommended untuk di sini dan keren hasilnya. Dan untuk audio hiburannya ini sudah menggunakan Android, jadi biasa menggunakan YouTube ataupun Bluetooth, ini sudah bisa ya. Jadi benar-benar full versi. Ini kursi 2TL buat di depan sini. Oke, demikian review singkat saya mengenai Armada Mutiara Mahkota Jaya ini. Sukses terus buat Mutiara Mahkota Jaya, bisa tambah armada lagi, dan juga vertical karoseri bisa memberikan body-body terbaiknya buatan karoseri vertikal. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share. Jika ada hal-hal yang ini silahkan di kolom komentar, biar saya bisa pantau konten komentar teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BIS Channel.